Bab 092. Tenang sayang, kakak Aurel hebat bisa menahannya, ucap Zahra menyemangati putrinya. Aduh, ucap Aurel lirih walaupun dalam hatinya meronta-ronta ingin menangis histeris karena disuntik, namun Aurel tahan demi tetap hebat di mata kedua adiknya. Padahal Ara dan Abrar tidak akan mendengar tangisan Aurel. Nyonya, Tuan saya permisi harus pamit, sus jika ada apa-apa segera hubungi saya, ucap dokter. Baik dok. Opa Aris dan Oma Santika yang sebelumnya ke kamar terlebih dahulu kini masuk ke kamar Aurel. Zahra, Amar lebih baik kalian bersih-bersih dulu, biar mama dan papa beserta perawat yang menjaga Aurel. Apalagi kamu juga harus menemui twins, ucap Oma Santika. Baik ma, sayang Umi ke kamar dulu terus ketemu adik Ara dan Abrar, Aurel sama opa dan oma dulu sayang, ucap Zahra yang diangguki oleh Aurel. Sebelumnya Zahra mencium kening Aurel lalu diikuti Amar ikut mencium kening Aurel. Anak ayah hebat, ucap Amar. Amar dan Zahra menuju kamar untuk membersihkan diri. Setelah itu Zahra yang lebih dulu telah selesai masuk ke kamar twins yang sedang tidur di ranjang bayi mereka. Assalamualaikum Bi, ucap Zahra. Waalaikumsalam, Non Zahra sudah pulang. Bagaimana keadaan Nona muda? Tanya Bi Inah. Alhamdulillah sudah lebih baik, bahkan sekarang kakak Aurel sedang berada di kamarnya karena tidak mau dirawat di rumah sakit, jadinya Aurel dirawat di rumah, ucapan Zahra. Alhamdulillah, Bibi senang mendengarnya, ucap Bi Inah. Bagaimana Ara dan Abrar Bi? Tanya Zahra melihat ke arah Ara dan Abrar yang masih pulas tertidur. Setelah dinyanyikan Non Aurel, Non Ara dan Non Abrar belum bangun Non, ucap Bi Inah. Terima kasih sudah menjaga twins dengan baik, Bibi bisa kembali ke kamar untuk bersih-bersih, ucap. 46. Zahra. Itu sudah tugas saya Non, kalau begitu Bibi permisi, pamit Bi Inah. Masya Allah, anak-anak Umi sangat pengertian seperti kakak Aurel. Anteng ditinggal di rumah sama Bibi, nangis cuma rindu karena seharian tidak mendengar suara kakak Aurel, ucap Zahra kepada Ara dan Abrar. Ara dan Abrar terbangun baru juga ingin menangis, namun keduanya seperti mengenali sosok yang berada di depan mereka. Assalamualaikum anak-anak Umi sudah bangun, kalian pasti sudah lapar. Ucap Zahra. Sayang Ara dan Abrar tidur. Tanya Amar. Barusan bangun Mas, ucap Zahra. Karena baik Ara dan Abrar tidak ada yang menangis, Zahra memberikan ASI kepada mereka secara langsung. Yang mulai diberikan ASI adalah Ara sedangkan baby Abrar digendong oleh Amar. Boy sabar, laki-laki harus ngalah, biarkan Ara dulu yang minum ASI lalu kamu, ucap Amar mengajak Abrar mengobrol. Setelah memastikan baby Ara sudah kenyang kini giliran baby Abrar yang diberi ASI. Keduanya nampak anteng dan tidak menangis sama sekali. Kini, Ara dan Abrar sudah minum ASI. Zahra dan Ambar dengan masing-masing menggendong baby twins menuju pintu penghubung antara kamar twins dan Aurel. Adik Ala, adik Ablal, kakak Aurel sedang sakit, kalian jauh-jauh dulu. Kalau kakak Aurel sudah sembuh kita main bel 3 lagi, ucap Aurel melihat kedua adiknya di ambang pintu. Cepat sembuh kakak Aurel, Ara dan Abrar mau main dengan kakak Aurel, ucap Zahra menirukan suara khas anak kecil. Iya adik-adik, kakak Aurel kan kuat pasti cepat sembuh, ucap Aurel. Zahra dan Amar tidak bisa membawa Ara dan Abrar lebih dekat ke arah Aurel karena mereka masih bayi, jangan sampai juga ikut demam. Aurel yang masih kecil juga mengerti bahkan tidak ingin adik-adiknya dekat dengannya dulu karena takut twins juga ikut sakit. Aurel bisa menahan jika dirinya yang sakit, namun jika kedua adiknya yang sakit Aurel akan sangat sedih. Malam telah tiba, pintu penghubung kamar twins dan Aurel sengaja dibuka oleh Zahra sehingga dia bisa bolak-balik mengecek Aurel dan Ara dan Abrar. Jika Aurel tidur Zahra akan ke kamar twins dan memberikan mereka ASI, lalu jika twins kembali tidur, Zahra akan ke kamar Aurel. Sayang kamu di kamar twins saja, kasihan kamunya bolak-balik, di sini kan ada Mas, Mama, Papa dan perawat yang menjaga Aurel, ucap Amar yang kasihan kepada Zahra.
Tidak apa-apa Mas, lagi pula kamar Twins dan Aurel kan hanya berbatas tembok, ucap Zahra duduk di dekat Aurel yang tertidur lelap. Zahra bisa merasakan suhu tubuh Aurel yang berangsur normal. Umi, panggil Aurel. Iya sayang, anak Umi mau apa? Tanya Zahra. Adik Ala dan adik Ablal mana? Tanya Aurel. Di kamar mereka, adik Ara dan Abrar sedang tidur, kok kakak Aurel bangun? Tanya Zahra. Minum, ucap Aurel. 47. Zahra dengan telaten membantu Aurel untuk minum. Memang kamu adalah perempuan hebat, tidak kenal lelah merawat anak-anak kita, monolog Amar memandang Zahra rasa bangganya. Tok tok tok. Kak Rieta, Kak Danish kaget Oma Santika melihat siapa yang datang. Setahu mereka Opa Rieta dan Opa Danish sedang keluar kota di mana orang tua Stephen tinggal. Belum juga keluarga Aris kaget dengan kedatangan Opa Danish dan Oma Rieta. Di belakang mereka ternyata juga ada pasangan pengantin baru, siapa lagi jika bukan Stephen dan Arcella. Kok kalian di sini? Bukannya hari ini kalian mau berangkat honeymoon? Tanya Amar. Keempatnya berjalan ke arah ranjang Aurel sedangkan Zahra berdiri memberikan ruang. Bagaimana kita berdua mau pergi honeymoon jika mendengar kabar Princess sedang sakit, ucap Stephen. Iya, kami lebih khawatir dengan keadaan Aurel lagi pula, honeymoonnya bisa dilakukan kapan saja, ucap Arcella. Anak cantiknya Om Steph kenapa? Tanya Stephen. Om tidak jadi keluar negeri. Aurel kan minta dibawakan oleh-oleh dari sana, ucap Aurel. Kita khawatir dengan kakak Aurel, walaupun tidak keluar negeri kami tetap kok bawa oleh-oleh, ucap Arcella mengangkat paperback berukuran besar. Untuk adik Ala dan Ablal juga ada. Tanya Aurel. Tentu saja, ucap Stephen. Sekarang Aurel istirahat supaya cepat sembuh, ucap Stephen. Cucu Oma Rieta memang kuat, ucap Oma Rieta. Iya dong Oma, Aurel kan kakak terbaik untuk adik Ala dan adik Ablal, ucap Aurel. Mau dipuk-puk sama Om Steph, ucap Aurel. Umi dan ayah tidur di kamar adik Ala dan Ablal aja. Malam ini Aurel mau tidur bel sama Om Steph dan Outni Cece, ucap Aurel. Stephen dan Arcella saling berpandangan, sementara Amar sudah berusaha keras untuk menyembunyikan tawanya yang hampir pecah. Kasihan banget pengantin baru, tidak bisa bermesraan malam ini, bisik Oma Santika. Opa Aris, Opa Danish dan Oma Rieta hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Oma Santika. Nggak apa-apa nih Steph. Sepertinya malam ini yang akan bermesraan dengan Zahra, bisik Amar. Zahra mendengar Twins menangis pamit untuk ke kamar baby Twins, Arcella juga ikut bersama Zahra untuk bertemu baby Twins. Sus kalian bisa istirahat di kamar yang sudah disediakan, biarkan Stephen dan Amar yang menjaga mereka, ucap Oma Santika. Baik Nyonya, kalau begitu kami permisi, ucap perawat tersebut. Stephen mulai melakukan tugasnya sesuai permintaan Aurel yaitu mempuk-puknya sementara para opa dan 48. Oma pamit untuk istirahat di kamar masing-masing. Malam ini agar adil. Amar dan Stephen yang akan menjaga Aurel sementara Arcella dan Zahra akan tidur di kamar Twins. Rasanya baik Amar dan Stephen merasa. Bernostalgia saat Aurel masih bayi. Biasanya Amar dan Stephen akan kompak menjaga Aurel kecil. Amar akan bergantian membuatkan susu untuk Aurel menggantikannya popok karena saat kecil Aurel hanya lengket dengan Stephen dan Amar bahkan Aurel akan menangis sepanjang hari jika bersama dengan babysitternya. 49. Pagi hari Zahra sudah beberapa kali bolak-balik dari kamar Twins dan kamar Aurel. Setelah memandikan dan memberikan ASI untuk Twins, kini Zahra sedang menyekat tubuh Aurel dengan air hangat lalu menggantikan baju Aurel. Umi, Aurel mau main sama adik Ala dan adik Ablal, rengek Aurel. Sabar anak Umi, nanti siang dokternya akan datang melepas infus kakak Aurel. Tapi ingat jangan terlalu kelelahan. Umi sangat cemas dan takut jika melihat kakak Aurel sakit seperti kemarin, ucap Zahra. Iya Umi, kakak Aurel janji jika capek langsung istirahat. Kakak Aurel tidak mau disuntik lagi, ucap Aurel.
Masya Allah, anak Umi memang sangat pintar, ucap Zahra mengecup kening Aurel dengan sayang. Permisi Nyonya, ucap perawat baru masuk ke dalam kamar Aurel. Kalian sudah sarapan? Tanya Zahra. Sudah Nyonya, kami baru saja dari dapur, sekalian ini kami bawa bubur yang dimasak Bibi karena Aurelnya harus makan dan minum obat, ucap perawat. Sini biar saya saja yang menyuapi kakak Aurel, ucap Zahra meminta bubur tersebut. Sayang, panggil Amar di kamar twins. Zahra di kamar kakak Aurel mas, ucap Zahra. Amar berjalan ke arah pintu penghubung antara kamar twins dan Aurel. Ayah jangan teriak-teriak di kamar adik Ala dan adik Ablal, nanti mereka kaget gimana. Terus kalau nangis gimana? Ucap Aurel. Tadi kan ayah manggilnya pelan, ucap Amar. Hari ini, Amar tidak masuk kantor karena ingin membantu Zahra menjaga Triple A. Walaupun ada perawat yang menjaga Aurel namun rasanya Amar tidak bisa fokus bekerja jika salah satu anaknya sakit. Maka, Stephen dan Arcella lah yang menggantikan Amar di kantor. Stephen dan Arcella masih memiliki cuti 1 minggu namun mereka berdua yang memaksa untuk tetap bekerja. Amar berjanji akan memberikan bonus kepada pasangan pengantin baru tersebut. Sayang makan dulu, Mas sudah bawakan sarapan, Mas simpan di kamar twins. Kamu itu harus makan yang banyak dan tepat waktu, ucap Amar. Sebentar Mas, Zahra mau menyuapi Aurel dulu, ucap Zahra. Biar ayah saja Umi yang suapin Aurel, ucap Aurel. Beneran nak? Tanya Zahra. Iya, Umi juga halus makan, tadi kan Umi sudah membeli ASI untuk adik-adik Belalti sekarang Umi lapal, ucap Aurel. Terima kasih anak Umi, kalau begitu Umi ambil makanannya dulu di kamar adik, Umi maunya makan di sini bersama kakak Aurel, ucap Zahra bersiap untuk berdiri. Tidak perlu sayang, biar Mas saja, ucap Amar lalu berjalan cepat kembali ke kamar twins. 50. Kini, Zahra dan Aurel sama-sama menikmati sarapan mereka. Setelah itu Aurel meminum obatnya. Sementara di sekolah Kyle yang memang sangat rajin, menunggu kedatangan Aurel yang tak kunjung datang, padahal biasanya jika bukan Kyle yang lebih dulu datang pasti Aurel. Kyle, panggil Cici dan Caca bersama. Kyle 2 hari tidak sekolah kemana? Tanya Cici. Izin ada acara keluarga, ucap Kyle. Memang 2 hari ini Kyle izin sekolah dan hanya bertemu Aurel di pesta pernikahan Stephen dan Arcella. Aurel mana kok belum datang? Tanya Caca karena Aurel dan Kyle murid terajin di kelas. Kita tunggu saja, ucap Cici. Kyle memang tipe laki-laki yang hanya banyak berinteraksi dengan satu perempuan yaitu Aurel. Tapi sekarang, Aurel tak kunjung datang. Semua murid berdatangan sampai Miss Hana masuk ke dalam kelas. Anak-anak, teman kalian Aurel sedang sakit, kita doa semoga Aurel cepat sembuh, ucap Miss Hana yang telah dikabari oleh Zahra. Kyle tidak bisa fokus lagi belajar, yang kini di pikirannya hanya Aurel. Kyle akan bertanya kepada Cici dan Caca apa yang dilakukan Aurel selama dirinya izin. Kyle, bisik Caca. Pulang sekolah kita jenguk Aurel yuk, ajak Caca. Memangnya Aurel di mana? Tanya Kyle. Tidak tahu, kita tanya Miss Hana, ucap Caca yang diangguki oleh Kyle. Jika biasanya Aurel yang merasa jika dirinya di sekolah, jam berputar begitu lambat tapi sekarang yang merasakannya adalah Kyle. Jika bisa Kyle sudah memutar waktu lebih cepat agar bisa bertemu dengan Aurel. Segera. Anak-anak ini sudah jam istirahat, nanti kita lanjutkan belajarnya, ucap Miss Hana. Iya Miss, ucap semua murid dengan kompak. Miss, panggil Cici. Caca, Cici dan Kyle berlari ke arah Miss Hana. Ada apa anak-anak? Tanya Miss Hana. Miss, Aurel dilawat di rumah sakit mana? Tanya Cici. Aurelnya dirawat di rumah, jawab Miss Hana. Miss Aurel sakit apa? Tanya Caca. Kata Bu Zahra, Aurel kecapean dan dehidrasi, jawab Miss Hana. Terima kasih Miss, ucap Caca.
Cici dan Kyle. Jam pelajaran kembali dimulai, mata semua murid mengarah ke Miss Hana, tapi Kyle sesekali melirik. 51. Bangku kosong yang ada di sampingnya di mana Aurel biasanya duduk. Niat Kyle ingin bercerita tentang kegiatannya selama 2 hari tidak masuk sekolah, tapi Kyle harus menelan pil pahit karena Kyle harus mendengar kabar Aurel sakit. Setelah cukup lama menunggu akhirnya sudah tiba waktunya pulang sekolah. Kyle bersama Cici dan Caca menuju ke mobil jemputan mereka. Bunda, panggil Kyle yang kebetulan hari ini yang menjemput adalah bundanya. Ada apa sayang? Tanya bundanya Kyle. Kyle mau jenguk Aurel, ucap Kyle. Memangnya calon menantu maksudnya nak Aurel kenapa? Tanya bundanya Kyle. Sakit bunda, ucap Kyle. Bunda tidak bisa antar, dari sini bunda harus ke sekolah kakak untuk menjemputnya juga, ucap bundanya Kyle. Kyle ikut Cici dan Caca, ucap Kyle. Baiklah, nanti bunda suruh supir untuk menjemput kamu di rumah Aurel. Oh iya ini uang untuk beli makanan untuk Aurel, ucap bundanya Kyle. Iya bunda, ucap Kyle lalu menjabat tangan bundanya lalu berlari ke arah mobil Cici dan Caca. Sudah? Tanya Cici dan Kyle mengangguk. Ketiganya masuk ke dalam mobil, sebelumnya supir sudah mengabari orang tua Cici dan Caca jika mereka ingin menjenguk temannya. Sepanjang jalan Kyle menjadi cerewet bertanya penyebab Aurel bisa kelelahan. Bahkan ketiganya bertanya ke supir makanan apa yang baik dimakan oleh Aurel yang pernah dehidrasi. Supir harus membelikan permintaan ketiganya terlebih dahulu sementara Kyle terus saja bertanya terkait Aurel selama 2 hari dirinya tidak sekolah. Kyle kok banyak bikala? Bisik Cici kepada Caca. Tidak tahu, mungkin karena Aurel sakit, jawab Caca. Mobil yang mengantar 3 bocil akhirnya sampai di kediaman Aris. Supir membantu membawa buah tangan 3 bocah untuk Aurel. Assalamualaikum Bi, ucap ketiganya kompak. Waalaikumsalam, mau jenguk non Aurel ya? Tanya Bi Asih yang membuka pintu. Iya Bi, Aurelnya mana? Tanya Caca. Ada di kamar, ayo biar Bibi antar, ucap Bi Asih. Maaf Bi, ini bawaan mereka untuk non Aurel, ucap supir. Semuanya? Tanya Bi Asih. Iya Bi, kalau begitu saya permisi mau tunggu di luar, ucap supir. Bi Asih mengantar 3 bocil menuju lantai 2 di mana kamar Aurel berada. Tok tok tok. Permisi tuan, ini ada teman-temannya non Aurel, ucap Bi Asih. 52. Teman-teman Aurel Lindu, teriak Aurel melihat Cici, Caca dan Kyle datang. Zahra yang mendengar kedatangan Cici, Caca dan Kyle membawa Ara dan Abrar ke kamar Aurel. Aurel, ucap ketiganya berlari ke arah ranjang Aurel. Maaf tuan, ini bawaan ketiganya, ucap Bi Asih kepada Amar. Terima kasih Bi, tolong buatkan mereka minum dan cemilan, ucap Zahra yang datang dari kamar twins. Amar yang penasaran dengan 3 paperbak besar yang dibawa oleh Bi Asih mengintip isinya. Sayang, mereka mau jenguk atau mau jualan buah? Ini isinya buah semua loh, ucap Amar kaget. Beneran mas? Tanya Zahra. Iya sayang lihat aja, ucap Amar membuka paperbak. Iya mas, ini untuk Aurel semua. Kok banyak banget? Ucap Zahra. Aunty, Uncel maaf kami tidak lihat, ucap Caca karena tidak menyapa orang tua Aurel. Tidak masalah sayang, silahkan ngobrol dulu dengan Aurel, ucap Zahra. Aurel kata Cici dan Caca kamu main lari-larian terus di sekolah, terus pasti kamu lupa minum airnya, Kyle kan sudah bilang jangan lari-larian nanti capek terus minumnya dihabiskan. Kenapa bisa Aurel tidak mengingat pesan Kyle, ucap Kyle panjang lebar. Amar sampai menganga karena mendengar Kyle yang berbicara panjang lebar bahkan Kyle sudah seperti ibu-ibu yang menasehati anaknya. Maaf Aurel, tadi Kyle paksa kami buat cerita jadi kami ceritain deh kalau kamu lali-lalian terus saat Kyle tidak masuk sekolah, ucap Cici. Apa yang sakit?
Nanti jangan capek-capek mainnya terus minum air yang banyak tuh lihat kami beli buah untuk Aurel, tunjuk Kyle ke arah buah yang diletakkan di depan Zahra dan Amar. Aurel cuma demam, ucap Aurel. Mas titip twins, ucap Zahra berdiri lalu berjalan ke arah Aurel dan teman-temannya. Boleh Aunty bertanya? Tanya Zahra. Iya, Aunty mau tanya apa? Kalau perhitungan tanya Kyle saja, ucap Caca. Tidak kok sayang, Aunty cuma mau tanya memang kakak Aurel suka main apa di sekolah? Tanya Zahra. Aurel banyak main Aunty, kami sudah capek tapi Aurel terus saja main. 2 hari Kyle tidak sekolah jadi Aurel bebas main, ucap Cici. Bebas main? Maksudnya sayang? Tanya Zahra.